Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem gaya penulisan dalam daftar pustaka. Nah, dalam membuat makalah ataupun karya ilmiah, pastinya harus ada sitasi dan juga daftar pustaka yang nantinya letaknya adalah di akhir halaman. Nah, untuk sistem gaya penulisan secara umum itu ada 3, tapi yang sering dipakai dalam bidang kedokteran yaitu adalah sistem Harvard dan juga Vancouver. Oke, baik, kita akan lihat satu persatu ya. Untuk sistem Vancouver, itu cara penulisan daftar pustakanya dengan author number system, karena sistemnya merujuk dengan menunjukkan dengan menggunakan angka ya, tanpa nama dan juga tahun. Jadi di akhir kalimat itu nanti sitasinya berupa angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau dibandingkan dengan Harvard, Vancouver ini itu lebih sering digunakan dalam jurnal kedokteran karena tidak terlalu banyak memakan tempat dan juga penulis dapat merujuk lebih dari satu sumber untuk sebuah pernyataan atau sebuah kalimat tanpa perlu merusak dari estetika penulisan. Penulisannya di akhir kalimat itu diberikan nomor ya di belakangnya, sehingga tidak perlu lagi membubuhkan atau menambahkan nama dan juga tahun dari penulis tersebut. Nah, yang kedua adalah sistem Harvard. Sistem Harvard ini adalah sistem penulisannya berdasarkan penulis dan juga tanggal atau tahun ya, atau dinamakan dengan author date style ya. Contohnya seperti Sin dan Theo, 2020. Nah, sistem Harvard ini itu terlihat sangat khas ya, berupa teks. Contoh lain misalkan Nuri Ayunintias Kusumastuti, tulis saja di situ sitasinya adalah Kusumastuti, tahunnya tahun penulis autornya 2020. Kemudian yang ketiga, untuk sistem apa ini biasanya dipakai dalam bidang psikologi dan juga sosial. Apa itu adalah singkatan dari American Psychological Association. Nah, nanti kalau di Mendeley itu kalian bisa memilih sesuai yang kalian inginkan atau sesuai ketentuan. Untuk sistem penulisannya yang dibutuhkan adalah sistem Vancouver kah atau Harvard ataupun American Psychological Association. Yang kalau yang apa ini adalah yang 7 edition ya. Nah, ini adalah contohnya sistem penulisan Harvard. Kalau penulisan daftar pustaka pada sumbernya adalah jurnal. Untuk sistem penulisan Harvard ini, yang pertama itu adalah yang ditulis depan sendiri adalah author. Nah, autornya yang pertama adalah Asari RK. Kalau misalkan Nuri Ayunintias Kusumastuti, berarti di situ ditulis yang dibalik adalah autor pertama. Ya, jadi ditulisnya Kusumastuti, kemudian diikuti belakangnya NA, Nuri Ayunintias. Nah, untuk nama pertama diletakkan di depan sendiri, kemudian yang kedua dan ketiga disingkat. Kemudian koma, misalkan Alia Badi F. Nah, Alia Badi F ini tidak perlu dibalik. Kemudian setelah itu diikuti dengan tahun.
tahunnya dalam kurung 2013, kemudian titik, baru judul artikel. Judul artikelnya di situ apa? Dituliskan contohnya misalkan Effect of Tactile Kinesthetic Stimulation on Motor Development of Lowbird Wake Neonates. Kemudian setelah judul artikel, yang selanjutnya adalah nama jurnalnya. Nah, untuk penulisan nama jurnal pada sistem penulisan Harvard ini penulisannya di italik ya, atau di miring. Setelah itu baru isu. Kalau di jurnal tersebut ada isunya, dituliskan angkanya 23. Kemudian dalam kurung itu adalah page-nya atau halamannya, halaman berapa. Volume terlebih dahulu, baru issue ya, isunya yang di dalam kurung, kemudian titik 2 baru page atau halamannya. Misalkan atau halamannya di situ 1 hingga 10 ya, dituliskan di situ 1 hingga 10. Jadi jangan lupa setiap pemenggalan harus ada tanda titiknya. Jadi setelah author diberikan titik, kemudian tahun diberikan titik, setelah judul artikel diberikan titik, kemudian nama jurnal titik, volume titik, kemudian langsung issue, penomoran isunya dan juga page-nya atau halaman, dan terakhir juga dibubui tanda titik. Kalau untuk penulisan yang bersumber pada buku, kalau buku di situ yang di garis di font italik itu adalah judul bukunya. Kalau tadi di jurnal itu yang di italik adalah nama jurnalnya, sedangkan untuk di buku itu adalah judul bukunya, ya. Nah, di situ contohnya adalah autornya adalah Yahya N, ya, di situ sudah dibalik namanya. Kemudian diikuti dengan tahun, kemudian judul bukunya, jangan lupa di italik. Kemudian kalau ada edisi buku, tuliskan edisi bukunya, kalau tidak ada, tidak perlu dituliskan. Kemudian setelah itu tempat terbit terbitnya di Solo ya, situ contohnya di Solo, dan juga nama penerbitnya adalah Metagraph, atau misalkan Gramedia berarti tempat terbitnya Jakarta, titik 2 baru penerbitnya Gramedia. Nah, yang ketiga adalah Harvard Style, ada sistem penulisan dengan Harvard. Kalau yang di atas itu adalah contoh dengan menggunakan cara manual ya. Kalau Harvard Style ini cara penulisannya adalah seperti tadi ya, namun di sini ada komanya. Jadi kalau misalkan Nur Ayunintias Kusumastuti berarti Kusumastuti, N titik A, baru di dalam kurung tahunnya 2019, kemudian diikuti dengan judul judul artikelnya, baru di situ setelah itu nama jurnalnya, atau di situ misalkan Rakernas 2019 atau misalkan jurnal kebidanan atau Midwifery Journal, kemudian titik baru page atau halamannya. Kalau misalkan di situ nanti menggunakan Mendeley ya, bisa kita gunakan Mendeley untuk mempermudah kita membuat citasi dan pembuatan dapus kita menjadi lebih mudah ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai cara penggunaan Mendeley. Kemudian untuk Vancouver Style, kalau Vancouver Style di situ tidak urut dengan abjad ya. Kalau
tadi dengan sistem penulisan hafad dan juga menggunakan apa, itu cara penulisan daftar pustakanya adalah dengan urut abjad. Kalau Vancouver itu tidak urut abjad ya, sesuai dengan kalau Vancouver itu kan dengan citasinya dengan penomoran. Jadi sesuai urut dengan misalkan kita membuat latar belakang. Nah, latar belakang di situ paragraf pertama misalkan citasinya adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, nanti di daftar pustaka pasti yang pertama yang atas sendiri adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti itu ya. Dan juga di Vancouver itu tidak ada ya yang ditulis dengan menggunakan italik. Jadi semua di situ adalah hurufnya tegak. Nah, kalau apostel ini dapusnya adalah diurutkan dengan alfabet ya, berdasarkan dari nama belakang penulis. Jadi kalau Nuri Ayunitas Kusumastuti berarti Kusumastuti NA ya. Kemudian kalau misalkan dengan Acadi EL berarti yang ditulis adalah yang pertama urut abjad berarti A terlebih dahulu, kemudian baru I, kemudian kalau ada Kusumastuti berarti baru K. Kusumastuti, NA. Ya, jadi cara penulisan apostel itu nama depan penulis ditulis sebagai inisial. Yang tidak menggunakan inisial adalah nama belakang ya. Nah, apabila ada penulis yang sama dalam daftar pusaka ditulis berurutan ya dari tahun yang paling lama terlebih dahulu, baru di bawahnya adalah nama ya tahun yang terbaru. Misalkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2020 dan juga ada yang 2017 ya, yang ditulis di situ adalah berarti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017 terlebih dahulu, baru di bawahnya adalah yang tahun 2020. Nah, kalau apostel ini juga ya nama jurnalnya itu yang ditulis dengan italik. Oke, baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam sistem penulisan daftar pustaka. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.